Lalu apa? Lin Tian melihat masa lalu dengan rasa ingin tahu, dan Ouyang Fei juga menatap ke depan, dan akhirnya melihat bendera di sisi kios. Ada awan di bendera, dan di awan, ada kata, limbah. Itu klan awan liar. Ouyang Fei segera mengenali kata-kata ini. Pang Shan terkejut, apakah awan gurun Song datang lagi? Kurasa begitu. Lin Tian penasaran untuk bertanya, klan awan liar. Ouyang Fei segera menjelaskan. Sekte Huang Yun, Sekte Gunung Dahuang, dibangun 8.000 tahun yang lalu. Semua orang di dalamnya adalah penjahat atau orang gila. Mereka biasanya mengambil beberapa atau pergi ke Gunung Dahuang untuk menemukan beberapa batu. Batu mentah ini telah menjadi barang berharga. Mereka dijual di mana-mana seperti batu judi. Beberapa memiliki hal-hal baik dan beberapa tidak. Namun, orang-orang Wang Yunzong jarang mengambil inisiatif untuk pergi, kecuali dalam keadaan khusus, sehingga sulit untuk melihat jejak mereka di kota-kota besar. Jika ya, itu berarti mereka harus memiliki setumpuk batu untuk dijual, dan batu jenis ini tidak ada harga, dan bahkan banyak orang terburu-buru untuk membeli. Orang yang beruntung, ketika mereka bertemu orang-orang ini, akan merampok dengan gila-gilaan. Bahkan jika puluhan juta batu roh inferior adalah satu bagian, ada orang yang menginginkannya. Begitu. Lin Tian tidak menyangka ada klan seperti itu. Bagaimanapun, 10.000 tahun yang lalu, mereka pergi ke Gunung Dahuang untuk mengambil risiko untuk mengumpulkannya. Tapi sekarang seseorang telah mengirim mereka ke pintunya. Lin Tian tidak bisa tidak bertanya-tanya tentang itu. Saat ini, ada seorang lelaki tua duduk di kios. Dia memiliki rambut abu-abu, bahkan janggut putih dan alis. Tetapi wajah lelaki tua itu merah, seolah-olah dia telah minum banyak anggur, dan kata-katanya penuh dengan anggur. Jangan membelinya, jangan menyentuhnya. Orang tua itu menatap kerumunan, dan mereka mulai memesan. Orang tua, aku akan membeli ini ketika keluargaku datang. Saya ingin ini, 50 juta. Ini, 80 juta, aku menginginkannya. Tiba-tiba, semua orang memesan batu, tetapi mereka sedang menunggu uang. Lin Tian berdiri di sana dengan tenang, menatap lusinan batu, dan menemukan bahwa ada yang besar dan kecil, dan yang kecil hanya seukuran kepalan tangan, dan yang besar seukuran wastafel. Kemudian pemabuk itu berkata, 1 jam kemudian, saya akan menutup kios. Semua orang saling memandang, jadi mereka harus menghubungi klan atau keluarga mereka sendiri. Minggir! Minggir! Kemudian suara keras datang dari belakang sekelompok orang. Semua orang bubar dan terkejut menemukan orang-orang itu. Ini dari kota Longyou, Tuan Long. Keluarga naga. Ya, konon keluarganya sangat kaya. Bahkan kota pemurnian darah ini memiliki tokonya sendiri. Semua orang iri, dan anak naga itu, bernama Long Qian, adalah seorang pemuda berusia 20-an, yang budidayanya berada di tengah-tengah Jindan. Saya melihat bahwa dia memiliki tubuh baju besi, dan bahkan leher dan tangannya membawa beberapa barang giok khusus, yang membuatnya penuh aura. Dia bukan orang biasa pada pandangan pertama. Mata Long Qian tidak tertuju pada bebatuan, tetapi pada Lin Tian sambil tersenyum, namamu Lin Tian. Orang-orang ingin tahu tentang apa yang Long Qian ini cari seseorang untuk membangun fondasi. Dan Long Qian itu mendatangi Lin Tian dan berkata sambil tersenyum, saya mendengar bahwa itu Anda sangat kuat, bukan? Apakah aku mengenalmu? Lin Tian merasa bingung, tetapi Long Qian berkata sambil tersenyum, tidak masalah kamu tidak mengenalku, tapi aku pernah mendengar tentangmu, dan aku suka bertaruh dengan orang-orang yang mengira aku jenius. Begitu kata ini keluar, orang-orang mulai membicarakannya. Beberapa orang berkata dengan suara rendah, putra naga ini akan menjadi jenius lagi. Orang-orang punya uang dan bermain seperti yang mereka inginkan. Tidak juga. Manakah dari 3 talenta pemurnian darah yang tidak didukung olehnya? Tidak mungkin, mereka punya uang. Long Qianyi tersenyum, menatap Lin Tian dan menunggu jawaban Lin Tian, sementara Lin Tian tersenyum padanya, taruhan. Ya, jika Anda dapat memenangkan saya sesuai dengan persyaratan saya, semua batu ini milik Anda. Uang itu milikku. Selesai berkata, 1000 naga itu, biarkan seseorang membayar kepada lelaki tua ini, sebuah tangan, 500 juta batu roh inferior. Orang-orang di sana berseru, dan Lin Tian menemukan bahwa ada sesuatu yang baik tentang salah satu batu, tetapi sebelum dia bisa mulai, dia mengambilnya.
Ini memungkinkan Lin Tian tidak punya pilihan selain berkata, mari kita bicara. Ini sangat sederhana. Apakah Anda sebuah yayasan? Jika Anda bisa mengalahkan orang pertama dalam daftar yayasan, ini milik Anda. Tetapi jika Anda tidak bisa mengambilnya, hidup Anda adalah milik saya. Naga itu tersenyum. Namun, orang-orang di tempat kejadian membujuk, jangan tertipu, anak muda, tidak ada yang bisa menang. Tidak. Naga itu langka, dan sangat jenius. Itu benar. Dia punya bakat yang tak terhitung jumlahnya. Jika Anda tidak ingin kehilangan kebebasan Anda, jangan bertaruh. Long Qian tertawa, dan akhirnya dia menggoda. Apa? Tidak berani? Atau apakah Anda pikir Anda tidak bisa melakukannya? Ouyang Fei buru-buru mendatangi Lin Tian dan berbisik kepadanya, jangan tertipu, Tuan Muda Lin, naga Qian ini, tapi dia telah membuat barang lubang yang terkenal. Pang Shan juga berkata, ya, jangan tertipu. Lin Tian bertanya-tanya mengapa naga Qian menemukan dirinya, jadi dia memandang naga Qian sebentar dan kemudian bertanya sambil tersenyum, siapa yang membiarkanmu datang? Kami tidak tahu apa maksud Lin Tian, tetapi Ouyang Fei dan Pang Shan penasaran untuk menatap naga Qian. Jelas, mereka juga ingin tahu mengapa naga Qian datang ke Lin Tian. Tapi Long Qian mengeluarkan sepucuk surat dan berkata sambil tersenyum, surat ini mengatakan bahwa kamu jenius dalam membangun fondasi, dan kamu dapat mengalahkan elit emas. Saya tidak percaya. Tapi saya ingin melihatnya lagi, jadi saya akan melihatnya. Lin Tian melirik surat itu dan menemukan bahwa ada juga Lin Napas Shan di atasnya. Dia tertawa, dia membodohinya. Melihat keheningan Lin Tian, Long Qian bertanya sambil tersenyum, bagaimana? Cobalah. Tidak tertarik. Lin Tian tidak ingin memiliki kompetisi yang membosankan, tetapi dia berbalik dan pergi. Tapi Long Qian tertawa, pengecut. Bahkan nyali pun tidak. Lin Tian mengabaikan kata-katanya, tetapi mengambil Ouyang Fei dan Pang Shan dan pergi bersama. Tapi Long Qian kesal. Aku akan keluar, dan tidak ada yang tidak setuju. Pada saat ini, mata naga itu memancarkan tatapan aneh, dan kemudian dia mengajak orang untuk mengikutinya secara diam-diam. Sebentar lagi, Lin Tian datang ke bidang peralatan terbesar. Di sini, Lin Tian memilih beberapa barang untuk dibeli. Tepat ketika dia hendak membayar, naga itu muncul lagi dan tersenyum pada Lin Tian. Wah, apakah kamu ingin membeli sesuatu? Ouyang Fei melihat bahwa itu adalah naga Qian Hou dan berkata, dia tidak bisa mengatakan apa-apa lagi. Mengapa Anda repot-repot? Long Qian mencibir, dia harus bersaing, kalau tidak dia tidak akan mau membeli barang-barang di kota. Apakah kamu membuka kota pemurnian darah ini? Ouyang Fei itu tidak setuju dengan jalannya, Pang Shan semakin mengerutkan kening. Saya tidak membuka kota pemurnian darah. Tetapi sebagian besar toko di kota diinvestasikan oleh saya, dan toko-toko lain memiliki hubungan yang baik dengan saya, jadi tidak seperti itu. Kemarahan itu membuat Ouyang Fei ingin marah, tetapi dia masih bersabar, takut mengungkapkan identitasnya, dan Pang Shan memandang Lin Tian. Lin Tian berkata dengan dingin, jangan ganggu aku. Oh, gila sekali. Ayolah, nak, kamu memiliki keberanian. Ayo lakukan di sini. Aku berjanji penjaga akan segera menangkapmu. Melihat Lin Tian tidak tertipu, Long Qian berencana menggunakan penjaga untuk memperbaiki Lin Tian. Para penonton tahu bahwa jika Lin Tian tidak setuju dengan kompetisi naga Qian, dia tidak bisa tinggal di kota pelatihan darah. Begitu banyak orang menghela nafas di sana, dan kaki anjing Long Qian bahkan bercanda, nak, cepat dan janjikan permainannya. Tidak, itu bukan kerugian besar. Ouyang Fei dan Pang Shan tahu bahwa Lin Tian harus memulai, karena sebelum itu, Lin Tian tidak tahu tentang penjaga darah, dan dia tidak memiliki keraguan untuk memulai melawan sekelompok Lin Yan. Selain itu, Lin Tian memiliki hubungan yang rumit dengan para penjaga darah. Memang, pada saat berikutnya, mata semua orang melebar. Lin Tian menggunakan kemampuan untuk menghidupkan kembali segalanya, membuat tongkat secara langsung, menggulung naga dan membuangnya keluar dari toko. Boom, seperti karung pasir, dibuang, orang-orang di tempat kejadian tercengang, tidak percaya bahwa semua ini benar. Long Qian berjuang untuk bangun, dan melihat wajah dan lengannya. Wajahnya sangat jelek. Kamu, beraninya kamu. Selesai berkata, Long Qian berteriak, penjaga. Ayolah.
Semua orang tahu bahwa Lin Tian dalam masalah besar, tetapi Lin Tian mengabaikan orang-orang ini dan langsung pergi ke penjaga toko. Saya menginginkan barang-barang ini. Penjaga toko menggigil. Saya tidak berani menjual. Tidak berani? Lin Tian bertanya lagi. Penjaga toko itu mengangguk, tetapi dia bergumam pada dirinya sendiri, jika Anda menyinggung Tuan Lama, jika saya menjualnya kepada Anda, saya tidak akan mencari masalah. Para penonton bahkan mengejek, wah, sebaiknya kamu lari cepat. Itu benar. Ketika penjaga datang, kamu akan berada dalam masalah besar. Tapi Lin Tian acuh tak acuh dan memandang penjaga toko. Jika kamu tidak mengatakannya, aku akan pergi. Ah, pergi? Apakah Anda akan merampok? Penjaga toko terkejut, dan yang lainnya bahkan lebih takut dengan kesombongan Lin Tian. Long Qian semarah dan tertawa, wah, kamu pikir kamu memukulku dan kamu ingin pergi? Ingin merampok? Naif. Pada saat ini, penjaga datang. Long Qian Daxi dengan cepat menunjuk ke lukanya dan berkata, yah, orang ini baru saja menyerangku, dan dia akan merampok toko ini. Orang-orang mengira para penjaga ini akan menjatuhkan Lin Tian, tetapi para penjaga itu memandang Lin Tian, dan kemudian memandang 1000 ratu naga. Para pemimpin penjaga ini dengan hormat berkata kepada Lin Tian, Tuan Lin, saya tidak tahu masalah apa yang Anda miliki. Apakah Anda membutuhkan kami untuk menyelesaikannya? Begitu kata-kata itu keluar, orang-orang di tempat kejadian tercengang. Beberapa dari mereka bergumam, bagaimana para penjaga ini bisa begitu rendah hati padanya? Bagaimana mungkin? Sampai jumpa untuk pertama kalinya. Tidak, orang-orang dari Menshan Yunshou tidak begitu sopan. Untuk sementara, semua orang menebak identitas Lin Tian, dan Long Qian ditutup matanya. Lin Tian memandang para penjaga dan berkata, saya hanya ingin membeli barang, jangan biarkan dia mengganggu saya, dan jangan biarkan bisnis ini membuat masalah. Para penjaga segera menjawab, dan kemudian seorang kapten penjaga berkata kepada naga itu, jika kamu mengganggunya lagi, aku akan menangkapmu. Long Qian tidak tahu bahwa Lin Tian sama sekali tidak memperhatikannya. Sebaliknya, Long Qian bertanya kepada sekelompok orang di sekitarnya, apakah ketiganya sudah datang? 3 teratas telah memasuki Gunung Darah. Jika Anda butuh sesuatu, Anda dapat memanggil mereka ke posisi yang ditentukan kapan saja. 1 orang melaporkan. Long Qian sangat puas, tetapi juga angkuh dan mencibir, biarkan aku dilatih oleh penjaga darah. Lalu aku akan mempermainkanmu dalam arai. Lihat siapa yang bisa menyelamatkanmu. Kakinya tertawa satu persatu. Ada gunung merah darah di depan kita saat ini, tetapi ada formasi di luar gunung, yang membuat orang-orang di lingkungan roh yang berubah tidak mungkin masuk, hanya mereka yang berada di bawah Yuanying atau Yuanying yang bisa masuk. Tidak hanya itu, ada sekelompok penjaga darah di luar gunung. Mereka menjaga ketertiban dan membiarkan semua orang masuk ke dalam arai dengan tertib. Ketika Luo Xiangtian melihat Lin Tian dan orang lain datang, cepatlah menemui mereka. Tuan Lin, apakah Anda ingin masuk juga? Luo ke langit itu terkejut, suara Lin Tianen, tetapi Luo ke langit tetapi melihat ke kejauhan naga 1000 keraguan, dikatakan bahwa kamu dan anak naga tidak bersenang-senang? Hal kecil. Tapi itu bisa berbahaya jika kamu masuk. Luo Xiangtian khawatir Lin Tian akan berada dalam bahaya, jadi dia meninggalkannya dengan lembut. Setelah melihat bahwa Luo Xiangtian sangat sopan kepada Lin Tian, Long Qian memarahi dalam hatinya, apa yang baik tentang bocah ini? Tidak hanya Qian yang lama, banyak orang yang penasaran mengapa penjaga darah itu begitu menghormati Lin Tian. Tapi Lin Tian tidak mendengarkan Luo Xiangtian. Sebaliknya, dia ragu-ragu dan berkata, sebaiknya aku masuk dan melihat-lihat. Ini. Luo Xiangtian tidak tahu bagaimana menghentikannya, tetapi Lin Tian tidak banyak bicara, jadi dia memperbaiki suasana hatinya dan menerima Ouyang Fei. Luo Xiangtian mulai cemas, dan berkata kepada beberapa penjaga darah, kamu, semua ikuti dia, begitu dia dalam bahaya, lakukan yang terbaik untuk melindunginya, tahu? Iya. Penjaga darah segera mengikuti, dan Ouyang Fei menghela nafas saat melihat penjaga darah. Untungnya, mereka mengikuti. Pang Shan juga mengangguk, tapi naga itu memarahinya. Dia bersenandung di dalam hatinya, dalam barisan, aku akan membawamu pergi. Lin Tian tidak peduli, tetapi berjalan langsung ke barisan, Ouyang Fei mengikuti langsung, Pang Shan menunggu di luar.
Begitu berada di barisan, ada kabut di mana-mana, lalu keluar, di lembah yang aneh. Tidak hanya itu, di lembah ini, ada banyak susunan kecil di sekitarnya. Dari waktu ke waktu, kita dapat melihat beberapa orang berjalan ke barisan kecil itu dengan sembarangan, dan kemudian mereka menghilang. Bahkan ada orang yang hancur berkeping-keping dan terbakar di tempatnya ketika mereka menyentuh arai. Dapat dikatakan bahwa ada krisis di mana-mana. Setiap langkah yang kami ambil, kami akan menggunakan beberapa senjata ajaib untuk menjelajahi jalan untuk memastikan bahwa tidak ada bahaya sebelum kami terus bergerak maju. Lin Tian mengulurkan tangannya, dan naga muncul dan mulai memimpin jalan. Karena Tulong bukan hanya makhluk roh yang menyerap roh langit dan bumi, tetapi juga sejenis binatang untuk menemukan ramuan. Selama ada ramuan yang bagus, ia dapat menemukannya secara akurat. Ini juga mengapa Pangshan memiliki pil dan sedang ditatap. Ouyang Fei tidak tahu apa yang sedang dilakukan Lin Tian, tetapi diam-diam mengikuti Lin Tian ke sana. Pada saat yang sama, tidak jauh dari Lin Tian dan yang lainnya, ada sekelompok orang yang hanya penjaga darah. Melihat penjaga darah ini, Long Qianji berkata, "Kamu, siapa yang bisa membawa orang-orang ini pergi?" Pada saat ini, seorang ahli ramuan emas Departemen Bumi berkata sambil tersenyum, "Naga kecil, lihat keterampilan membelah bumiku, pisahkan mereka, dan kamu akan memimpin orang lain maju." Bagus. Long Qiandaxi, dan pada saat ini Jin dan dari Departemen Bumi merasakan napas dalam-dalam dan bersembunyi dalam kegelapan, karena dia tahu bahwa akan menjadi masalah besar untuk menyelinap ke penjaga darah jika dia ditemukan. Jadi pria ini hanya bisa melakukan gerakan kecil dalam kegelapan. Saya melihat bahwa di bawah penjaga darah ini, mereka tiba-tiba terbelah, seperti gunung dan bumi, dan penjaga darah itu terkejut, mereka ingin terbang dengan cepat, tetapi ada tembok tinggi yang tak terhitung jumlahnya di sekitarnya, menjebak orang-orang ini di dalamnya. Tidak hanya itu, jenius emas itu, tetapi juga beberapa ahli dari Departemen Bumi, menjebak penjaga darah ini di sana. Para penjaga darah sangat marah sehingga mereka memarahi semua jenis orang. Namun, mereka tidak bisa menggunakan batu suara. Mereka hanya bisa terus terjebak di sana. Long Qian segera mengejar orang-orang, dan Ouyang Fei melihat penjaga darah itu terperangkap dan berkata, "Apa yang harus saya lakukan?" Lin Tian masih seolah-olah tidak terjadi apa-apa, dan terus berjalan sendiri, sampai setelah beberapa saat, ketika Lin Tian dan Ouyang Fei datang ke hutan, orang-orang itu mengepung mereka. Long Qian berdiri di belakang dan tertawa, "Wah, kamu tidak bisa melarikan diri." Ouyang Fei sedang terburu-buru. "Apakah kamu tidak takut diselidiki oleh kota pemurnian darah?" Kota pemurnian darah hanya mengatakan bahwa ia tidak dapat melakukan apapun di kota, tetapi tidak mengatakan bahwa ia tidak dapat melakukan apa-apa. Selain itu, mereka membunuhmu, dan mereka tidak tahu apa yang mereka takuti. Long Qian sangat senang. Ouyang Fei sedang terburu-buru. "Anda." Long Qian kemudian menatap Lin Tian dan mencibir, "Wah, bukankah kamu sangat kuat? Hari ini, saya akan membiarkan Anda mencoba orang pertama dalam daftar membangun fondasi kota pemurnian darah." Dia bangga dengan apinya. Pada saat ini, seorang pria muda keluar dari kerumunan, dan kerumunan itu tertawa. Adapun orang-orang terdekat, mereka datang untuk menonton. Lihat, inilah kebanggaan. Dia sudah berada di urutan teratas daftar pembangunan fondasi untuk waktu yang lama. Omong kosong, dia pemadam kebakaran terbaik Lingen. Lebih dari itu, dia memiliki busur yang kuat, yang bisa meledakkan orang dalam sekejap. Semua jenis diskusi, dan Qian Panjang dengan aneh tersenyum pada api yang sombong dan berkata, "Ajari anak ini pelajaran A dan biarkan dia tahu kamu kuat." "Ya, Xiao Panjang." Api yang bangga mengulurkan tangan, busur merah api muncul, dan busur dapat segera mengumpulkan panah merah api. Melihat ini, Ouyang Fei sangat ketakutan sehingga dia buru-buru berdiri di samping Lin Tian dan melepaskan napas. Yuanying sangat senang. Ketika mereka melihatnya, mereka berseru, "Wanita ini, tanpa diduga, adalah Yuanying Dahui. Pantas saja anak ini sangat gila. Ada ahli di sekitar untuk membantunya." Long Qian tidak menyangka Ouyang Fei begitu kuat, jadi dia mencibir, "Tidak apa-apa, aku punya tempat pertama Yuanying." Selesai berkata, Qian Panjang memanggil seseorang lagi, "Kayu, jenius keluarga kayu. Bayi nomor 1. Mujia."
Apakah itu keluarga kayu dari 10 keluarga? Ya, Mu ini milik 10 keluarga. Teratas. Sangat mengerikan. Beberapa orang membicarakannya sepanjang waktu, tetapi satu orang terbang dalam kegelapan dengan jubah hijau, dan seluruh orang masih di bawah jubah hijau, menutupi dirinya dengan erat. Tidak hanya itu, seni bela diri kayu ini melepaskan akar roh, 12 bayangan virtual akar roh, yang berarti akar roh sistem kayu tingkat harta karun terbaik. Beberapa orang yang belum melihatnya berseru, linggen tingkat harta karun terbaik. Ini mengerikan. Omong kosong, bakat semacam ini tidak masalah. Apakah itu? Ya, begitu aku melihatnya, aku bisa bertarung dengan Master Tengah Huashen. Ketika orang-orang membicarakannya, Mu terbang dengan tongkat hijau di tangannya, Weu, sangat cepat, menangkap Ouyang Fei dan berkata kepada Long Qian, kurang naga, dia tidak akan menghalangi. Long Qian Daxi dan Ouyang Fei marah dan berjuang, tetapi mereka tidak bisa membukanya, dan inilah celah bakat. Aohuo, terserah kamu sekarang. Long Qian tersenyum pada api arogan yang siap lepas landas. Tidak masalah. Api arogan ini sama sekali tidak menganggap serius Lin Tian, tetapi juga mencibir padanya dengan roket di haluan, kurangi menyinggung naga, itu untuk mati. Ouyang Fei sedang terburu-buru dan berteriak kepada orang-orang itu, kamu akan dikejar oleh penjaga darah. Di sini, bukan penjaga darah. Naga itu tertawa dan benar-benar mengabaikan kata-kata Ouyang Fei. Ouyang Fei sedang terburu-buru. Dia hanya bisa melihat Lin Tian dan berteriak, cepat, ayo pergi. Pergi? Haha. Bisakah dia pergi? Long Qian tersenyum pada Ouyang Fei, seolah menertawakannya. Para penonton juga tahu bahwa Lin Tian tidak beruntung hari ini. Beberapa orang bahkan berpendapat bahwa dia tidak akan menerima tantangan di kota. Sayang sekali. Dia akan dihancurkan secara langsung. Tidak, tanpa perlindungan penjaga darah, bocah ini masih hidup. Menyedihkan. Kemudian, orang-orang melihat bahwa panah Aohuo telah dilepaskan, dan panah itu tiba di depan Lin Tian. Orang-orang mengira Lin Tian akan hancur. Siapa yang tahu sihir, roket, ini, ketika berada di depan Lin Tian, ia terbelah dua dan terbang di depan Lin Tian. Itu tidak menyakiti Lin Tian sama sekali. Di sini. Orang-orang di ruangan itu membuka mulut mereka satu persatu. Mereka tidak percaya apa yang mereka lihat di depan mereka. Tepatnya, mereka tidak berharap Lin Tian melarikan diri. Ouyang Fei juga berkedip. Dia terkejut dan berkata, bagaimana dia bisa melakukannya? Api arogan ini juga membeku, dia tidak menyangka bahwa roket kondensasi auranya, tiba-tiba tidak menyentuh Lin Tian sama sekali. Tapi Long Qian merasa malu dan menatap Aohuo. Bagaimana caramu melakukan sesuatu? Aohuo meminta maaf dengan cepat, aku akan kembali sekarang. Setelah itu, Aohuo mengangkat busur lagi, dan kemudian busur mengumpulkan anak panah lagi. Targetnya adalah Lin Tian, tetapi dia berkata pada dirinya sendiri, saya tidak percaya Anda dapat menghindari kali ini. Kemudian sebuah anak panah terbang semakin kuat, seperti api, bergegas ke hutan. Selama itu gas, Lin Tian dapat membuatnya terbelah, yang merupakan ketakutan akan pemisahan Qi. Oleh karena itu, panah ini, tidak terkecuali, tepat di depan Lin Tian selama 1 dan 2 menit, masih melewati Lin Tian tanpa melukai Lin Tian sama sekali. Adegan itu segera menjadi hidup, tetapi api arogan sedang terburu-buru. Naga itu berteriak, kamu adalah yang teratas dalam daftar, bagaimana kamu bisa menjadi itu? Api bangga malu, aku menggunakan panah sungguhan kali ini. Selesai berkata, bangga dan marah keluarkan panah merah asli api, dan lampu merah berkedip, atau 4 lapisan cahaya. Panah terbaik? Itu alat roh? Tidak. Melihat Aohuo mengeluarkan naga Qian, dia dengan cepat tertawa, dan Ouyang Fei mulai panik lagi. Adapun Aohuo, dia memelototi Lin Tian dan berkata, saya tidak percaya Anda bisa menghindari ini. Selesai berkata, api arogan ini, mengenai panah, tujuannya adalah Lin Tian, ingin merobek Lin Tian. Tapi Lin Tian sangat tenang, biarkan panah itu terbang, tetapi ketika panah itu akan tiba di Lin Tian tersenyum aneh, sampah. Anak panah itu tiba-tiba berbalik dan terbang kembali. Targetnya adalah api yang bangga. Dia segera buang air besar, dan menerobos api dantian yang bangga. Aura di bidang merah Aohuo bocor dengan liar, dan budidaya Aohuo juga bocor liar sejauh ribuan mil.
Tiba-tiba, itu menyentuh tanah dengan keras dan berkedut. Orang-orang di tempat kejadian dibutakan. Bahkan Long Qian tidak menyangka bahwa orang pertama dalam daftar bangunan pondasi sangat rentan. Ouyang Fei sangat senang, dan orang lain dengan cepat kembali ke pikiran mereka dan berkata, "Mengapa kamu tidak menerima tantangan di kota karena bocah ini sangat kuat?" Tidak. Jika Anda menerima tantangan, semua batu itu akan menjadi miliknya. Kurasa dia tidak peduli. Ya, tentu saja tidak. Ketika Long Qian mendengar ini, wajahnya gelap, dan dia memarahi dalam hatinya, bagaimana bocah ini bisa begitu mengerikan? Pada saat ini Lin Tian mengucapkan kalimat ringan, "Lepaskan dia." Kata-kata Lin Tian, sebaliknya, membuat Long Qian menatap, "Biarkan dia pergi." Apakah menurut Anda itu mungkin? Dengan itu, Long Qian bertanya kepada salah satu orang di sekitarnya, apakah Raja Ning akan datang? Di sini. Pada saat ini, seorang pria berdiri di atas pedang emas di kejauhan, dan baju besi emasnya bersinar. Pria ini adalah Ning Haotian, pemimpin ramuan emas. Dia dipanggil Ning Wang. Kekuatannya sangat mengerikan. Dia juga anggota keluarga Ning dari 10 keluarga teratas. Ketika Raja Ning jatuh, dia melihat naga itu dan berkata, "Ada beberapa naga." "Ada apa? Bantu aku menangani bocah ini." Saat ini, Long Qian sangat marah sehingga dia lebih suka raja daripada berkata, "Dia baru saja membangun fondasi. Apakah Anda yakin ingin saya melakukannya?" Orang-orang yang hadir juga berpikir bahwa Long Qian memenuhi syarat, tetapi Long Qian tidak ingin memberi Lin Tian kesempatan, dan ingin Lin Tian kalah telak, maka biarkan Ning Wang pergi. Begitu lama Qian berkata dengan dingin, "Aku ingin dia mati dengan menyedihkan, menyedihkan." Raja Ning tahu temperamen Long Qian, jadi dia ragu-ragu dan berkata, "Ya." Pada saat ini, Raja Ning berdiri di atas pedang emas, menatap Lin Tian, dan membencinya. "Wah, beri kamu 3 istirahat untuk mempersiapkannya. Jika tidak, ketika kelompok pedangku jatuh, kamu akan menjadi sampah." Ketika kami mendengar bahwa Raja Ning akan menggunakan teknik pedangnya sendiri, kami semua terkejut. Teknik pedang Raja Ning ini didasarkan pada pedang abadi dan teknik pedang semua naga. Apakah itu pedang emas legendaris? Ya, 10.000 pedang, tapi ilmu pedangnya bisa digunakan 100 kali. Ini sangat kuat. Aku sudah lama tidak melihatnya menggunakan teknik pedang ini. Aku tidak menyangka akan melihatnya hari ini. Saat kami berbicara, Ouyang Fei berseru, "Ning Haotian, kamu adalah ramuan emas, atau salah satu dari 10 keluarga, yang harus memberikan bantuan berat kepada pembangun fondasi. Apakah kamu malu?" Kata-kata Ouyang Fei membuat Ning Haotian ragu-ragu. Bagaimanapun, dia menggertak yang lemah dan lemah karena bakat mereka, yang benar-benar karenat dia banyak. Terutama, mereka datang ke kota pemurnian darah untuk memperjuangkan yang kuat, bukan yang lemah. Tapi Long Qian ada di sini, dan perintah Long Qian. Dia harus mengikutinya. Bagaimanapun, dia kehilangan kebebasannya untuk Long Qian pada awalnya, jadi dia berkata, "Aku akan memberimu pedang." Jika dia bisa menolak, aku tidak akan pernah bertanya lagi. "Pedang? Itu 100? Jangan katakan bahwa dia adalah orang Yuaning biasa, belum tentu lawanmu." Ouyang Fei sedang terburu-buru. Ning Haotian tidak berbicara, tetapi menatap Lin Tian dalam diam. "Apakah kamu siap? Ayo, keluarkan ilmu pedang terkuatmu. Saya akan melihat seberapa banyak yang telah Anda pelajari." Lin Tian tidak bisa menahan tawa memikirkan Wan Long Tian. Kami tidak tahu apa yang ditertawakan Lin Tian, dan Ning Haotian tidak tahu apa yang ditertawakan Lin Tian, tetapi Long Qian di satu sisi mencibir, "Saya tidak bisa menahan diri." Pada saat ini, Ning Haotian bergerak. Dia segera melihat ratusan bayangan pedang emas di udara, dan kemudian terbang ke Lin Tian satu persatu. Lin Tian menggelengkan kepalanya. "Kamu tidak menggunakan semua kekuatanmu, apakah kamu pikir aku tidak bisa menolak?" Kata-kata Lin Tian, biarkan semua orang meragukan bahwa ini agak cerah dan polos. Faktanya, Ning Haotian memiliki air. Tepatnya, dia juga tidak menyukai Long Qian. Tapi dia masih menginginkannya untuk penampilannya. Jadi kekuatan pedangnya hanya 10%. Keberhasilan ini mungkin sangat kuat di mata orang, tetapi di mata Lin Tian, itu hanya beberapa penampilan palsu, apalagi dirinya sendiri, yaitu orang-orang biasa yang membangun fondasi dipukul, dan tidak apa-apa.
Tapi kata-kata Lin Tian membuat Long Qian tidak senang. Raja Ning, apa yang kamu mainkan? Aku hanya ingin mencoba dulu. Ning Haotian menjawab dengan santai, dan bayangan pedang itu menghilang di depan Lin Tian. Kemudian Ning Haotian menatap Lin Tian Dao, maaf. Pada saat ini, bayangan pedang Ning Haotian 10 kali lebih kuat dari sebelumnya, dan cahaya keemasan bayangan pedang bersinar, yang sangat mengerikan. Orang-orang yang hadir, satu persatu mulut terbuka, beberapa orang tergagap, sangat mengerikan. Jika pedang itu jatuh, bahkan jika ramuan emasnya penuh, itu harus dinonaktifkan. Tidak, itu terlalu kuat. Satu pedang, mengerikan. Ouyang Fei konyol, dan naga itu tertawa, oke. Bagus sekali. Ning. Haotian ragu-ragu dan akhirnya menatap Lin Tian dan berkata, apakah kamu siap? Ayolah. Orang-orang tidak berharap Lin Nai bertarung melawan pedang ini, jadi mereka semua bertanya-tanya senjata ajaib apa yang akan dia gunakan. Tetapi pada saat berikutnya, semua orang masih terkejut, karena pedang ini mundur ke kedua sisi di depan Lin Tian. Semua orang di sini tidak mengerti mengapa serangan Ao Huo dan Ning Haotian terhadap Lin Tian barusan. Apakah ada senjata ajaib khusus untuk bocah ini? Ya, pasti. Ada senjata ajaib yang mengerikan pada bocah ini. Semua orang membicarakannya, tetapi naga Qian pergi dan menatap Ning Haotian. Kamu tidak menggunakan semua kekuatanmu. Ning Haotian menatapmu. Tanyakan padanya apakah aku melakukan yang terbaik sekarang. Mu berkata dengan dingin, dia menggunakannya, tapi dia tidak cukup membunuh. Long Qian tahu bahwa Ning Haotian tidak ingin membantunya. Dia sangat marah sehingga dia berkata, kamu, mundur dan biarkan Mu datang. Ketika mereka mendengar Mu, orang-orang di ruangan itu berseru, tetapi Mu berkata pada dirinya sendiri, saya khawatir ketika saya mencobanya, dia bahkan tidak akan memiliki terak. Tidak, bunuh saja dia. Naga Seribu itu berkata kepada MU, dan MU sangat bangga, oke. Semua orang tahu bahwa Lin Tian pasti akan mati kali ini, karena Mu adalah jenius Yuanying, dan Lin Tian Cai membangun fondasinya. Meskipun Lin Tian adalah jenius dari jenius, monster dan sebagainya, dia rentan diserang di depan Mu. Untuk Ouyang Fei, dia benar-benar bingung, pucat, dan melirik Lin Tian, tetapi dia tidak bisa membantu. Naga Seribu gembira, nak, hari ini, biarkan kamu pergi. Orang-orang juga mulai berduka untuk Lin Tian. Adapun semangat hijaumu, saat berikutnya, ada tongkat di sekitar Lin Tian. Tiba-tiba, tongkat ini menjerat Lin Tian. Beberapa orang tidak dapat melihatnya. Mata Ouyang Fei tajam, dan Qian panjang tertawa. Adapun Mu menatap Lin Tian, wah, saya akui Anda memiliki beberapa keterampilan, tetapi keterampilan Anda tidak ada apa-apanya di depan saya. Apakah kamu yakin tanaman merambat ini bekerja? Lihat Lin Tian tidak takut pada cibiran MU, aku tongkat ini, tapi bisa merobek orang Yuanying. Apakah kamu ingin mencoba? Robek? Beberapa orang belum pernah melihatnya. Mereka tidak tahu seberapa kuat itu. Tetapi beberapa orang yang telah melihatnya tahu bahwa itu dapat menghancurkan semua orang Yuanying secara langsung. Begitu banyak orang terkejut ketika mendengar itu, dan bahkan berpikir bahwa Mu terlalu kejam, dan Long Qian sangat bangga. Ouyang Fei khawatir, tetapi dia tidak punya pilihan selain menatap Lin Tian dan berdoa, kamu pasti baik-baik saja. Tetapi ketika dia berpikir bahwa Shi bukan lawan Mu, dan Lin Tian Cai membangun fondasinya, Ouyang Fei tidak berpikir Lin Tian bisa hidup. Tapi betapa anehnya hal yang terjadi. Tiba-tiba, tanaman merambat di sekitar Lin Tian menghilang. Sebaliknya, mereka semua adalah tanaman merambat di sekitarmu. Orang-orang penasaran, ini, ada apa? Bocah itu, bagaimana bisa ada tongkat? Apa yang terjadi? Ketika Mu melihat bahwa Lin Tian telah menjerat dirinya dengan tongkat secara bergantian, dia menjadi serius. Bagaimana dengan tongkatku, nak? Tidak lebih. Tidak mungkin. Keterampilan tongkat yang saya buat, apalagi Anda, tidak dapat dipatahkan bahkan oleh Master Yuanying. Yang lain adalah yang lain, aku adalah aku. Lin Tian mengatakan sesuatu dengan kasar, dan MU berkata, cari kematian. Hanya melihat kayu minuman besar, di tubuh arus udara yang kuat, langsung mengguncang tanaman merambat ini berkeping-keping. Lin Tian harus mengagumi bakat satu sama lain.
Jika itu hanya Yuanying biasa, dia tidak bisa mematahkan tanaman merambat ini sama sekali. Tapi sisi lain mudah dibuka, bisa dibayangkan betapa buruknya bakat pihak lain. Wu Kayu itu lebih sombong. Wah, aku bisa melawan master tingkat menengah Huashen. Menurutmu apakah kamu kemampuan seperti ini, bisa menjeratku? Dan yang ini. Kali ini, tiba-tiba sebuah rotan besar muncul, dan Mu terkejut dan bahkan menggelengkan kepalanya. Tidak, itu tidak mungkin. Bagaimana Anda bisa memiliki darah keluarga kayu saya? Orang-orang di sini tidak tahu apa itu darah, tetapi Mu tahu bahwa ada rotan di keluarganya yang dapat menghasilkan benih penghisap darah yang tak terhitung jumlahnya, tetapi benih ini, bahkan jika dia tidak memenuhi syarat untuk memilikinya. Tapi sekarang Lin Tian bisa menghasilkan sulur darah dalam sekejap, yang tidak sesederhana biji. Lin Tian tidak peduli dengan pertanyaan pihak lain. Dia langsung menjerat Mu ini. Mu sedang terburu-buru. Dia berjuang dengan cepat. Lalu dia bersenandung, wah, aku di wilayah Yuanying. Darah hanya bisa digunakan untuk orang-orang di bawah Yuanying. Jangan khawatir, dan ini. Kali ini, Lin Tian langsung membakar telapak langit untuk keluar dan mengaum. Di bawah restu kekuatan ramuan emas sistem api, kekuatan telapak langit yang terbakar sangat mengerikan. Jangan katakan bahwa pihak lain adalah Baiyuan, yaitu, pada tahap awal transformasi semangat, kita harus menimbangnya. Oleh karena itu, Mu secara tragis terjebak dan diizinkan untuk diserang oleh Lin Tian. Akhirnya, dia hangus dan sekarat. Bahkan Yuanying tidak bisa keluar, tetapi ditusuk oleh Sang Teng. Tidak hanya itu, daging dan darah tubuhmu menjadi makanan rotan yang langsung ditelan. Orang-orang tercengang. Bahkan naga kian tergagap, tidak, itu tidak mungkin. Ada apa? Adapun tongkat di Ouyang Fei, tanpa kendali tuannya, dilepaskan sekaligus, yang membuat Ouyang Fei sangat senang. Dia buru-buru mendatangi Lin Tian dan berkata, kamu sangat kuat. Long Qian marah, tetapi Ning Hao Tian ketakutan, untungnya, dia tidak menyinggung. Ini mengerikan. Orang lain di tempat kejadian akhirnya mengerti bahwa penjaga darah akan melindunginya. Hanya dengan membangun fondasi untuk membunuh orang pertama Yuanying, itu adalah keberadaan yang sangat mengerikan. Terserah aku. Long Qian tidak mau, tetapi hanya ada satu hasil. Bagaimana orang-orang itu bisa bersaing denganmu? Semuanya lemah satu persatu. Tiba-tiba, kaki anjing Long Qian mati atau melarikan diri, sementara Long Qian memegang rune di tangannya dan menatap Lin Tian dengan ngeri, nak, tunggu aku tidak akan pernah membiarkanmu pergi. Selesai berkata, naga seribu akan menghancurkan rune. Tapi sebelum naga seribu menghilang, pedang melewati naga ribu, dan pedang ini adalah pedang langit darah. Pedang langit darah telah menyia-nyiakan kultivasinya dan menyerap darahnya, tetapi naga kian masih menghilang, tetapi dia telah terbuang. Ouyang Fei menarik napas, dan Lin Tian mengambil suasana hati dan mengabaikan, ayo pergi. Semua orang saling memandang, dan ada ide di hati mereka, yaitu, jangan main-main dengan iblis. Terutama melihat mayat di tanah, orang-orang ini tahu betapa berdarah dingin dan mengerikannya Lin Tian. Adapun Ning Hao Tian, yang jauh, dia mengejarnya dan kemudian berdiri di atas pedang dan bertanya, mengapa kamu tidak membunuhku? Orang-orang tidak berharap Ning Hao Tian mengambil inisiatif untuk menemukan Lin Tian. Ouyang Fei juga bingung menatap Ning Hao Tian dan menatap Lin Tian. Dia juga ingin tahu mengapa Lin Tian tidak peduli dengan Ning Hao Tian. Lin Tian ragu-ragu dan berkata, Tuan, ini Wan Long Tian? Ya, Wan Long Tian. Bagaimana kabarnya sekarang? Ning Hao Tianhu menatap Lin Tian dengan curiga. Apakah kamu kenal tuanku? Saya pernah berduel. Duel? Ning Hao Tian memandang Lin Tian dengan aneh. Bagaimanapun, Lin Tian hanyalah seorang remaja, tetapi tuannya tidak menggunakan pedang selama ratusan tahun, yang membuatnya curiga. Satu sisi Ouyang Fei juga membeku, Tuan muda Lin, tidakkah kamu tahu bahwa tuannya ditinggalkan ribuan tahun yang lalu? Ditinggalkan? Ya, dikatakan bahwa ketika Wan Long Tian dan ahli ilmu pedang dari aliansi Tiangu berduel, mereka kehilangan kultivasi, dan tubuh mereka disegel dengan kekuatan, sehingga mereka tidak akan pernah bisa menggunakan Reiki, dan mereka hanya bisa hidup selama ribuan tahun. Untungnya, kultivasi mereka sudah menjadi semacam kultivasi longgar, bahkan jika mereka tidak menggunakan Reiki, itu tidak masalah.
Lin Tian mengedipkan matanya untuk membunuhnya dan bertanya, di mana tuanmu sekarang? Setelah dia meneruskan ilmu pedangku, dia tidak tahu harus pergi kemana. Ning Haotian ini berkata, Lin Tian mengerti dan berkata, aku tidak membunuhmu karena kamu tidak buruk. Itu saja. Ning Haotian tidak mengerti, dan bahwa Ouyang Fei juga menganggap alasan ini terlalu dibuat-buat. Lin Tian berkata kepada Ning Haotian, jika Anda mengalami kesulitan, Anda dapat pergi ke Tian Shuimen untuk menemukan saya. Selesai berkata, Lin Tian membawa Ouyang Fei pergi, dan Ning Haotian melihat punggung Lin Tian dan ragu, dia benar-benar mengenal tuanku? Ouyang Fei mengikuti Lin Tian dan bertanya, apakah Anda benar-benar tahu bahwa Wan Long Tian, Tuan Lin? Apa? Anda tidak berpikir begitu? Hanya saja Wan Long Tian ini ditinggalkan. Setelah menyegel roh, dia mencari dokter ajaib di mana-mana, tetapi tidak ada hasil. Akhirnya, tidak ada yang tahu jejaknya. Bagaimana kamu mengenalnya? Lin Tian tidak segera menjelaskannya, tetapi melihat ke depan. Aku menemukannya. Ouyang Fei penasaran, menemukannya. Pada saat ini, dengan bantuan Tulong, Lin Tian menemukan sebuah istana, dan istana itu berdiri di sana, seperti istana abadi. Ouyang Fei kaget. Benar-benar ada kuil abadi. Apa yang nyata? Dikatakan bahwa ada aula abadi di Gunung Darah, tetapi hanya sedikit orang yang melihatnya, dan orang-orang yang telah melihatnya terjebak di dalamnya dan tidak akan pernah bisa keluar. Ouyang Fei sangat bersemangat dan takut sehingga dia takut untuk masuk. Lin Tian menatap istana dan berkata sambil tersenyum, tidak ada tempat, saya tidak bisa pergi. Dengan itu, Lin Tian pergi ke istana dan mengabaikan mata Ouyang Fei. Ouyang Fei kaget dan hanya bisa menyusulnya. Ketika pintu istana terbuka, bau debu menyebar, seolah-olah tidak ada yang datang ke sini untuk waktu yang lama, sementara Ouyang Fei menatap beberapa tulang di tanah dan berkata, lihat. Lin Tian melihat ke masa lalu dan melihat bahwa memang ada banyak mayat di sini. Diperkirakan mereka ditinggalkan oleh orang-orang yang datang ke sini sebelumnya. Lin Tian melihat ke atas dan ke bawah, lalu melihat ke gerbang batu dan berkata, gerbang batu ini hanya bisa dibuka di luar, tapi tidak di dalam. Ah! Bukankah terlalu merepotkan untuk masuk? Ouyang Fei terkejut, tetapi Lin Tian berkata, itu hanya tergantung pada susunan di sekitarnya. Begitu saya memecahkan susunan, tidak ada yang bisa menghentikan saya. Ouyang Fei memandang Lin Tian dengan aneh, tetapi Lin Tian tidak menjelaskannya. Sebaliknya, dia terus bergerak maju, dan Tulong terlihat seperti pemburu harta karun di depan. Setelah beberapa saat, mereka sampai di aula samping kecil, dan di sini, ada banyak pil. Ouyang Fei melihat sebotol barang, seluruh orang berseru, dan Lin Tian meliriknya, dan menemukan bahwa tidak satu pun dari pil ini yang aneh setelah pil abadi, bukan pil abadi. Apa yang terjadi? Semuanya adalah pil biasa. Itu bukan pil yang bagus. Lin Tian tidak menganggapnya serius, tetapi ketika Ouyang Fei melihat pil itu, dia terkejut dan berkata, keluarkan, semuanya adalah barang panas. Itu hanya sampah. Ketika Ouyang Fei mendengar sampah, dia tidak bisa berkata-kata, dan Lin Tian terus berkeliaran. Akhirnya, di satu dinding, saya melihat banyak kata, dan mereka bersinar dengan cahaya coklat redup. Melihat kata-kata ini, Ouyang Fei merasa pusing dan tidak bisa membacanya sama sekali. Lin Tian tidak, tetapi ketika dia melihat kata-kata ini, dia bisa memahaminya, terutama ketika dia memahaminya, dia tertawa, ini mantra yang bagus. Sihir. Ya, itu sihir suci. Meskipun itu bukan sihir abadi, itu dibudidayakan dan pertahanannya bisa sangat meningkat. Suci. Ouyang Fei berseru, dan Lin Tian menuliskan satu persatu, karena keajaibannya adalah sistem bumi. Untuk Lin Tian, dia dulu berada di pemadam kebakaran dan tidak pernah mempelajari sihir Departemen Bumi, jadi sekarang dia dapat memiliki roh bumi, jadi tidak masalah untuk mempelajarinya secara alami. Tetapi Ouyang Fei tidak tahu apa yang dilakukan Lin Tian di sana, sampai Lin Tian kembali sadar, lalu dia memperbaiki suasana hatinya dan terus berkeliaran. Setelah beberapa saat, Lin Tian berkata, ayo pergi. Jangan buang waktu. Benar-benar pergi? Baiklah, Ouyang Fei segera kembali ke aula samping, mengambil pil satu persatu, dan kemudian berkata sambil tersenyum. Kamu bisa mengambilnya kembali.
Lin Tian mengabaikannya, tetapi datang ke gerbang aula utama. Saat ini, pintunya tertutup. Ouyang Fei berkata, mengapa orang-orang itu mati ketika mereka masuk? Karena tidak akan ada aura di sini. Secara bertahap tidak ada roh? Iya, susunan di sekitarnya akan menyerap semua aura, kecuali pintunya dibuka lagi. Jadi begitu terjebak di sini, mereka akan mengkonsumsi aura gradu sekutu, sampai mereka mengering dan mati. Ouyang Fei menarik napas. Dia tidak menyangka akan ada begitu banyak perhatian di dalamnya, tetapi Lin Tian tidak menjelaskan banyak. Sebaliknya, setelah waktu yang sibuk dalam susunan ini, dia membuka gerbang batu. Melihat ini, Ouyang Fei terkejut. Siapa dia? Bagaimana dia bisa memecahkan susunan apapun? Lin Tian tidak peduli, tetapi mengambil tulung dan terus menjelajahi hutan untuk melihat apakah ada sesuatu yang baik. Ouyang Fei mengikuti dalam diam. Sekitar setengah hari kemudian, Lin Tian datang keluar formasi, dan dia tiba-tiba berhenti dan berkata kepada Ouyang Fei, jangan masuk ke dalam. Mengapa? Arai ini tidak biasa. Anda tidak memahaminya. Sangat mudah untuk mendapat masalah. Lin Tian menjelaskan. Ouyang Fei tahu kemampuan Lin Tian sangat kuat, tetapi dia tidak punya pilihan selain mengatakan sesuatu. Lin Tian mengambil naga bumi dan memasuki barisan bersama. Segera setelah Anda memasuki arai, akan ada banyak perubahan dalam arai, dan akan ada api di mana-mana, seolah-olah ada api di langit. Tapi Lin Tian mampu menghindari kebakaran ini satu persatu, sama seperti arai ini membuka jalan baginya. Siapa yang mengatur susunan abadi? Lin Tian terlihat bingung. Bagaimanapun, ada susunan abadi di tempat ini yang sangat aneh. Arai abadi berbeda dari arai biasa, dan membutuhkan sihir atau energi yang kuat untuk membuat arai abadi bekerja. Pada saat ini, Tulung perlahan mencari sumber arai, sementara Lin Tian membuka mata Tianyan untuk melihat apa misteri dalam arai dan apa cara menjadi terlalu rendah. Tianyan tidak bisa melihatnya sama sekali. Aku hanya bisa berjalan selangkah demi selangkah. Lin Tian mengikuti langkah Tulung dan bergerak maju satu persatu. Sekitar beberapa saat kemudian, Lin Tian melihat pohon anggur bunga, dan tanaman merambat berkumpul bersama untuk membentuk kuncup bunga. Dalam kuncup bunga ini, ada kekuatan yang kuat, dan kekuatan ini mempertahankan susunan abadi. Apa tujuan orang yang mengatur susunan ini? Lin Tian sangat bingung, tetapi dia masih bergerak maju selangkah demi selangkah. Mungkin ketika dia sampai di tepi kuncup bunga, Lin Tian meminta Sui Tianjian untuk terbang bersamanya dan menatap kuncup bunga. Pada saat ini, saya melihat peti mati es di kuncup bunga, dan ada seorang wanita terbaring di peti mati es. Wanita itu berkata bahwa peri tidak dapat terlalu ditekankan, karena dia benar-benar cantik, dan seluruh tubuhnya memancarkan roh abadi, yang tidak sebanding dengan roh dunia. Hanya saja peri, dengan mata tertutup, sepertinya sudah mati. Itu peri. Mengapa ada di sini? Lin Tian terkejut, karena dalam kognisi, yang abadi tidak dapat turun ke bumi lebih dari waktu tertentu, atau dia akan menjadi tidak berguna, itulah sebabnya yang abadi di kerajaan peri tidak akan muncul di dunia sesuka hati. Tidak hanya itu, ada retakan ruang yang kuat di lorong-lorong semua alam dan negeri dongeng. Saat naik turun, banyak daya yang akan dikonsumsi. Oleh karena itu, ketika turun ke semua alam, sulit untuk mempertahankan negeri dongeng yang kuat, dan hanya roh yang dapat digunakan. Akibatnya, makhluk abadi bahkan tidak sekuat budidaya lokal yang tersebar, kecuali ada senjata ajaib khusus. Tapi wanita di depanku, di peti mati es, jelas memancarkan roh peri yang kental, seolah-olah memiliki sejarah panjang. Apakah karena peti mati es? Lin Tian berpikir. Ini membuat Lin Tian penasaran, jadi dia meletakkan tangannya di peti mati es, tetapi ada hawa dingin yang kuat, dan dia membekukan lengan Lin Tian, bahkan seluruh orang. Saat berikutnya, Lin Tian hanya sadar. Ketika kesadaran Lin Tian tiba-tiba terbuka, dia menemukan dirinya dalam kabut, dan Lin Tian tahu bahwa kesadarannya terbang keluar dari tubuh dan memasuki ruang yang tidak diketahui. Siapa Anda? Mengapa saya bisa memasuki ruang sadar saya? Suara seorang wanita terkejut dalam kegelapan. Ketika Lin Tian mendengar suara itu, dia tiba-tiba menyadarinya dan berkata sambil tersenyum, saya pikir saya pergi ke negeri dongeng, tetapi saya tidak berpikir itu adalah ruang kesadaran Anda. Kamu, bukan manusia,
siapa kamu? Wanita dalam kegelapan itu terkejut, jelas. Lin Tian melihat sekeliling dan berkata sambil tersenyum, mengapa kamu tidak keluar? Aku tidak ingin melihatmu. Sisi lain sebenarnya kata-kata dingin, tanggapan Lin Tian, dan Lin Tian tersenyum, kamu tidak keluar, pikir aku tidak dapat menemukanmu? Aku adalah jiwa abadi, kamu. Meskipun aku tidak tahu jiwa apa kamu, tidak mudah menemukanku. Lin Tian tersenyum aneh, jiwa abadi? Lalu aku akan menunjukkan kekuatanku. Pada saat ini, Lin Tian berdiri lama, lalu tiba-tiba terbang ke suatu arah. Ada seorang wanita duduk di sana, berkultivasi. Wanita ini adalah wanita di peti mati es. Persis sama, tetapi tubuhnya abadi, dan matanya tertutup, dan ada rantai emas yang tak terhitung jumlahnya di tubuhnya. Itu disegel. Kata-kata Lin Tian mengejutkan wanita itu, siapa kamu? Lin Tian menyentuh belenggu dan berkata sambil tersenyum, kamu tidak peduli siapa aku, kamu hanya perlu tahu bahwa aku bisa menyelamatkanmu. Tidak mungkin, belengguku, tetapi kunci jiwa abadi, tanpa kekuatan abadi, tidak dapat dipatahkan sama sekali, dan kekuatan abadi mungkin tidak dapat dipatahkan. Lin Tian tidak ingin bertengkar satu sama lain, tetapi berkata, katakan, mengapa kamu terjebak di sini? Jika Anda memberitahu saya bahwa saya dalam suasana hati yang baik, lepaskan ikatan Anda. Aku juga tidak tahu. Anda tidak tahu? Anda pikir saya bodoh? Lin Tian menatap peri dengan mata tertutup seperti orang idiot. Peri itu melanjutkan untuk beberapa saat dan berkata, pada masa itu, saya diserang oleh seseorang, tetapi saya tidak melihat orang yang menyerang saya, jadi saya disegel, dan kemudian saya dikirim ke dunia. Dengan cara ini, saya telah berada di dunia, dan saya tidak tahu apa yang terjadi. Lin Tianning bangkit lagi. Yang lain menyerangmu. Mengirimmu ke dunia? Ya, setiap 100 tahun, saya akan merasa ada orang di luar yang datang untuk menjelajah, tetapi mereka tidak dapat menemukan keberadaan saya sampai Anda, yang pertama, menemukan saya. Ketika Lin Tian mendengar ini, dia tenggelam dalam pikirannya. Sebaliknya, dia mulai bergumam, aneh, apa yang terjadi? Jelas, Lin Tian menganggapnya terlalu aneh, dan bahkan merasa ada yang salah dengan gunung darah ini, dan ada masalah besar. Tetapi Lin Tian tidak dapat memahaminya untuk sementara waktu, dan peri itu ragu-ragu, bisakah kamu membawaku pergi? Bawa pergi? Ya, saya tidak ingin dikendalikan. Dikendalikan? Ya, saya tidak tahu mengapa saya ada di sini, tetapi saya selalu merasa ada konspirasi di belakang saya, jadi Anda harus membantu saya. Pada saat ini, peri tahu bahwa satu-satunya yang dapat membantunya sekarang adalah manusia kecil di depannya. Lin Tian ragu-ragu dan berkata, aku akan keluar dulu. Adapun belenggu pada Anda, saya khawatir saya dapat membantu Anda ketika saya sampai di Dafei Shengjing. Dan sekarang Anda? Bangunan fondasi. Ah, membangun fondasi? Sisi lain terkejut, jelas berpikir Lin Tian terlalu aneh. Lin Tian tidak menjelaskan banyak, lalu dia keluar dari ruang kesadaran pihak lain, tetapi dia tersenyum setelah melihat seluruh tubuhnya yang es, sepertinya ramuan emas sistem air telah mendarat. Lihat Lin Tianyun mengubah 9 dan Jue, es ini sedikit menjadi roh air, dan kemudian mengembunkan air gas tua dan... Sampai Lin Tian pindah, Lin Tian menatap peri itu lagi, dan kemudian mencoba menyerap kekuatan peti mati es. Peti mati es gila untuk memuntahkan udara dingin, yang baru saja digunakan oleh Lin Tian. Anehnya, ketika ramuan emas dari sistem air di benda langit hutan terbentuk, dinginnya peti mati es masih ada, seolah-olah tidak bisa dihilangkan. Sepertinya yang ini harus abadi. Lin Tian menebak, tapi bagaimanapun, dia menyimpan peti mati es itu dan melemparkannya ke senjata ajaib luar angkasanya sendiri. Susunan di sekitarnya, karena kehilangan kekuatannya, segera bergetar, dan mulai runtuh, bahkan memercikkan api kemana-mana. Orang yang mengatur susunan itu cukup kejam untuk membiarkan susunan itu meledak segera setelah peti mati es menghilang. Lin Tian menghela nafas, lalu menjernihkan suasana hatinya, dan membiarkan Tulong melarikan diri dan membawa dirinya pergi. Tetapi ketika Ouyang Fei di luar barisan melihat api memercik di depannya, dia mulai cemas. Apakah dia akan baik-baik saja? Pada saat ini, ada ledakan besar, seluruh susunan hilang,
dan susunan di sekitar gunung darah juga memiliki reaksi berantai, mulai meledak di mana-mana, dan banyak orang berteriak. Ouyang Fei juga dikelilingi oleh segala macam keruntuhan, yang membuatnya ingin menghindar sampai satu tangan tiba-tiba memegangnya. Ouyang Fei menghela nafas ketika dia melihat bahwa tangan ini adalah tangan Lin Tian. Saya senang Anda baik-baik saja. Pergi. Lin Tian tidak terlalu memikirkannya. Dia membawa Ouyang Fei dan berjalan keluar di bawah kepemimpinan Tulong. Banyak orang di luar Gunung Darah ingin tahu tentang apa yang salah dengan Gunung Darah. Mereka seperti pantulan di dalam air. Apa yang terjadi? Semua orang yang hadir penasaran. Ketika seseorang keluar darinya dan mengatakan bahwa susunan gunung darah meledak di mana-mana, semua orang terkejut. Luo Xiangtian mengerutkan kening dan ingin menunjukkan orang-orang, tetapi dia takut susunan itu akan dihancurkan dan tidak tahu bagaimana cara keluar. Tidak hanya Luo Xiangtian, banyak keluarga lain, serta orang-orang dari semua jenis klan, ingin masuk dan mengeluarkan orang-orang mereka sendiri. Namun, tidak ada yang berani masuk. Mereka hanya bisa menunggu di luar satu persatu sampai beberapa orang keluar. Setelah beberapa saat, Lin Tian dan Ouyang Fei juga muncul di kerumunan. Luo Xiangtian segera membawa penjaga darah ke depan. Apakah Anda baik-baik saja, Tuan Lin? Luo Xiangtian memandang Lin Tian dengan khawatir, dan Lin Tian menggelengkan kepalanya dan tersenyum, tidak apa-apa. Baiklah, kalau begitu jangan khawatir. Luo lega ke langit, sementara Lin Tian memandang Ouyang Fei, yang linglung. Pergi, kembali. Suara Ouyang Fei dan saat ini Pang Shan keluar dari kerumunan, melihat dua orang baik-baik saja, hanya mencium bau, apa yang terjadi di bumi ini. Ouyang Fei tidak terlalu memahaminya, tetapi berkata, ada susunan aneh di Gunung Darah. Ketika arai ini rusak, arai lain akan meledak bersama. Oh, apakah itu? Arai apa itu? Pang Shan sangat bingung, tapi Ouyang Fei menatap Lin Tian. Dia masuk. Dia tahu apa yang terjadi di dalam. Lin Tian tidak menjelaskan, tetapi dia berkata dengan tenang, tidak ada. Mereka tidak ingin membicarakan Lin Tian. Mereka harus berhenti membicarakannya. Lin Tian kembali ke penginapan. Saat ini, Lin Tian masih memikirkan peti mati es. Setelah waktu yang lama, dia kembali ke dirinya sendiri dan mengeluarkan sebuah cincin. Cincin ini berasal dari tubuh kian panjang. Batu tandus. Lin Tian memikirkan batu-batu tua itu, dan kemudian mengeluarkannya satu persatu. Akhirnya, saya menatap salah satu dari mereka. Itu saja. Ukuran kepalan tangan, yang terlihat biasa dan berlubang, juga disebut batu terburuk. Karena jika ada sesuatu yang baik di batu itu, ia memiliki spiritualitas, dan semakin spiritualitas, batu itu akan cerah dan halus, jadi semakin jelek, itu berarti tidak ada apa-apa di dalamnya. Tetapi Lin Tian tidak berpikir itu karena dia merasakan keberadaannya, hanya tidak tahu apa-apa. Lin Tian memegang batu di satu tangan, menjalankan formula 9 pil di tubuhnya, dan menyerap kekuatan batu di luar. Setelah beberapa saat, sekitarnya berubah menjadi bubuk, dan lambat laun batu itu menunjukkan wajah aslinya. Ada cincin hitam di dalamnya. Batu hantu? Lin Tian mengalami beberapa kecelakaan. Dia tidak menyangka ada di sana akan menjadi cincin yang terbuat dari batu hantu di gunung tandus yang besar ini. Tidak hanya itu, cincin ini tidak sederhana, itu adalah harta suci. Ketika Lin Tian menanamkan kesadaran, seluruh kesadaran dihirup ke dalam senjata ajaib ini dalam sekejap. Ketika Lin Tian melihat sekeliling dalam kegelapan, semuanya suram dan seperti hantu. Lin Tian tersenyum, ini sedikit menarik. Ada embusan angin di sekitar, tetapi Lin Tian yang mendengar suara itu berkata, kamu adalah jiwa dari senjata ajaib ini. Sudah waktunya untuk keluar. Jiwa senjata adalah nama umum dari jiwa senjata ajaib, dan jiwa pedang adalah sejenis jiwa senjata. Adapun cincin ini, itu disebut jiwa cincin, yang termasuk dalam jiwa cincin tingkat suci. Dibandingkan dengan jiwa senjata, ia bahkan menyembunyikan dirinya sendiri. Pada saat ini, sebuah suara panjang datang, dan kemudian sesosok muncul. Itu adalah seorang anak yang duduk di pohon, dengan kaki dimiringkan, menatap Lin Tian seperti boneka hantu dan tertawa. Kamu baru saja membangun fondasi, berani masuk. Tidak takut mati? Aku datang ke sini, tentu saja, untuk menaklukkanmu.
Lin Tian tidak memperhatikan, tetapi anak itu terkekeh dan bahkan menertawakan Lin Tian. Saya telah hidup selama puluhan ribu tahun, hanya Anda? Masih ingin menaklukkanku? Anak ini adalah jiwa artefak. Dia memiliki kepribadiannya sendiri. Lin Tian memahaminya, jadi dia tidak baik. Sebaliknya, dia bercanda, jangan katakan kamu suci, kamu abadi. Jika aku suka, aku akan menaklukkanmu. Lucu. Ketika Anda membangun fondasi, kesadaran Anda pasti sangat lemah. Tetapi saya adalah orang suci. Bisakah Anda membangun fondasi kecil satu persatu dan menaklukkan saya? Lemah? Lalu coba? Lin Tian tersenyum aneh, lalu membuat lingkaran dengan tangannya. Awalnya, anak itu tidak peduli. Dia masih bercanda, jangan buang energimu. Batal, hancurkan. Kemudian cahaya hitam keluar, dan melewati lengan anak itu. Anak itu, segera tidak nyaman, dalam penampilan melompat, bahkan sangat tidak nyaman, bagus, sakit yang bagus. Apakah itu menyenangkan? Lin Tian menyimpannya dan menatap bayi nakal itu. Anak itu ketakutan dan menghilang lagi. Dia bersenandung, aku tidak dapat menemukanmu. Tidak dapat menemukannya. Lalu kamu menertawakanku. Lin Tian tersenyum aneh dan mulai berjalan ke suatu tempat. Setelah beberapa saat, Lin Tian datang ke dasar gunung, menatap batu di bawah gunung dan berkata sambil tersenyum, kamu adalah jiwa dari sebuah instrumen, ruang ini adalah kamu, dan kamu dapat mengubah apapun sesuka hati di sini, tetapi kamu tidak bisa lepas dari mataku. Batu itu terkejut, berubah menjadi seorang anak, terbang ke tempat lain, menatap Lin Tian dengan ngeri, apakah kamu monster? Ikuti aku, kamu tidak akan menderita. Lin Tian menertawakan boneka hantu itu, tetapi boneka hantu itu masih mengkhawatirkan kemampuan Lin Tian. Bagaimanapun, kekuatan seorang master dapat menentukan kekuatan senjata ajaib, sehingga dapat menunjukkan reputasinya. Bagaimanapun, jiwa senjata juga memiliki harga dirinya sendiri, yaitu menjadi terkenal di dunia, atau terbang bersama tuannya suatu hari nanti, maka dia juga bisa menjadi dewasa. Oleh karena itu, setiap jiwa memilih tuannya dengan hebat peduli. Jika tidak, setelah mati, itu harus diganti lagi, atau akan turun salju selama bertahun-tahun, sampai puluhan ribu, bahkan ratusan ribu, atau tidak ada yang akan menemukan dirinya untuk waktu yang lama. Lin Tian secara alami mengetahui inti dari roh-roh ini, jadi dia tertawa dan berkata, jika kamu tidak percaya, kamu dapat mencoba keterampilanku lagi. Aku bisa membuatmu percaya bahwa aku memiliki kemampuan untuk membiarkanmu mengikutiku sepanjang waktu. Anak itu ragu-ragu dan berkata, itu tergantung pada apakah kamu dapat menanggung gas hantu ruang di cincin ini. Gas hantu? Hanya para pembudidaya hantu yang berani menyerap, jika tidak tubuh akan menjadi aneh, dan akhirnya tubuh akan meledak dan mati, atau bahkan jiwa akan dihancurkan. Tapi Lin Tian tidak takut. Dia masih menatap anak itu sambil tersenyum. Ayo, biarkan aku memiliki pemahaman yang baik tentang ketampilanmu. Hati anak itu terkejut. Bukankah anak ini benar-benar takut pada sesuatu? Lin Tian masih tersenyum lebar sehingga anak itu harus menggigit giginya. Oke, aku akan menunjukkan kekuatanku.